Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran Islam. Kita akan membahas kisah Fatu Mekah, Haji Wada, dan hikmah perjuangan beliau Rasulullah SAW. Yuk, mari kita simak baik-baik. Anak-anak, berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat menguraikan kisah Fatu Mekah. Yang kedua, siswa dapat menguraikan kisah Haji Wada. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi hikmah dari kisah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai, coba pikirkan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang akan kalian lakukan jika kalian memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada orang yang pernah menyakiti kalian? Yang kedua, mengapa menurut kalian Rasulullah SAW memilih untuk memaafkan musuh-musuhnya saat Fatu Makkah? Yang ketiga, apa makna dari khutbah terakhir Rasulullah SAW atau Haji Wada bagi umat Islam hingga saat ini? Dan yang keempat, menurut kalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjuangan dan pengampunan Rasulullah SAW? Anak-anak, mari kita mulai materi pembelajaran kali ini dengan kisah Fatu Makkah. Pada tahun ke-8 Hijriah, setelah bertahun-tahun mengalami penganiayaan di Mekah dan bahkan diusir, Rasulullah SAW dan umat Muslim mendapatkan perintah untuk kembali ke Mekah. Rasulullah SAW memimpin sekitar 10.000 pasukan untuk masuk ke Mekah. Namun, beliau tidak datang untuk membalas dendam. Sebaliknya, beliau memasuki Mekah dengan niat damai. Pasukan Muslim pun memasuki kota Mekah tanpa perlawanan berarti. Ketika Rasulullah SAW tiba di depan Ka'bah, penduduk Mekah merasa takut akan balas dendam. Tetapi, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Dengan penuh kasih sayang, beliau berkata, "Hari ini tidak ada balas dendam, kalian semua bebas." Ini menunjukkan betapa mulianya hati Rasulullah SAW. Beliau memilih untuk memaafkan mereka yang pernah menyakiti dan menentang Islam. Setelah masuk ke Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabat menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Hal ini menandakan kembalinya kesucian Ka'bah sebagai rumah Allah yang hanya disembah oleh umat Islam. Setelah peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam melakukan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ini adalah momen bersejarah di mana umat Islam dapat beribadah dengan bebas tanpa gangguan. Anak-anak, selanjutnya kita beralih ke peristiwa Haji Wada. Haji Wada adalah haji terakhir Rasulullah SAW yang dilakukan pada tahun ke-10 Hijriah. Saat itu, banyak umat Islam dari berbagai wilayah yang ikut berhaji bersama Rasulullah SAW. Di Padang Arafah, Rasulullah SAW memberikan khutbah wada atau khutbah perpisahan. Dalam khutbah ini, Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan penting yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam hingga kini.
Beberapa pesan utama dalam khutbah wada antara lain, yang pertama, umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, tidak boleh ada penindasan atau kezaliman. Yang ketiga, hak-hak wanita harus dijaga dan dihormati. Dan yang keempat, umat Islam harus hidup dengan damai dan saling menghormati. Nah, anak-anak sekalian, dari kisah Fatu Mekah dan Haji Wada, kita dapat mengambil banyak hikmah. Hikmah pertama yang bisa kita ambil adalah pemaaf dan cinta damai. Rasulullah SAW menunjukkan sikap yang sangat pemaaf dengan tidak membalas dendam kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Hikmah yang kedua adalah keadilan dan kasih sayang. Pesan-pesan dalam Haji Wada mengajarkan kita untuk hidup dengan keadilan, kasih sayang, dan tanpa menindas orang lain. Dan yang ketiga, kepemimpinan yang bijaksana. Rasulullah SAW memimpin dengan hati dan memberikan contoh bagi kita semua tentang kepemimpinan yang penuh kasih sayang. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang kisah perjuangan Rasulullah SAW di Fatu Makkah dan Haji Wada. Mari kita teladani sikap pemaaf, kasih sayang, dan kedamaian yang beliau ajarkan kepada kita semua. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya, dan semoga kita semua bisa meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.